di channel TDA Bengkulu. Kita kali ini lagi kunjungan bisnis di kantornya Pribia, sebuah konsultan engineer gitu. Jadi hari ini tuh kenapa kesini? Kita mau ngobrol-ngobrol nih, karena kan ini salah satu yang sudah mumpuni banget di Bengkulu. Oh, Masya Allah. Ya, Amin. Iya, jadi kita mau tukar-tukar cerita supaya kitanya kebagian sukses juga. Sepular sukses juga. Sukses bersama. Iya, karena di sini langsung sama ownernya bersama Mbak Dwi Oktarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang menyaksikan video kami? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, ketenangan jiwa, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Jadi gini Mbak Dwi, jadi kan teman-teman nih sekarang kan UMKM nih banyak yang bertumbuh, banyak juga yang berguling. Nah, karena kita hari ini tuh melihat harus ada nih contoh-contoh panutan. Nah, kalau boleh tahu kan nggak mungkin juga kan Pribia tahu-tahu langsung langsung menggelegar seperti itu. Nah, mungkin teman-teman UMKM yang lain juga pengen dengar, wah kenapa sih jadi nggak ada pembatasan cita-cita? Oh iya, gitu. benar. Ya mungkin sejarahnya gimana Pribia ini bertumbuh, baru bisa ceritain bersama kita. Baik. Sebenarnya Pribia ini sudah berdiri sejak sebelum saya lahir di tahun 1978. Jadi ya sebelum saya lahir Pribia sudah ada. Usia Pribia memang sudah 43 tahun. Jadi ini saya adalah generasi kedua yang mengelola perusahaan jasa konsultan ini. Pribia ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa konsultansi konstruksi. Jadi kayak studi kelayakan, kayak perencanaan, kayak pengawasan bangunan, apa aja bangunannya, bisa infrastruktur gitu kan. Jadi namanya infrastruktur bisa gedung, bisa jalan, bisa kawasan permukiman, nah seperti itu. Itu yang selama ini kita kelola. Jadi saya adalah generasi kedua, saya menjalankan ini juga awalnya sebuah keterpaksaan. Tapi biasanya yang keterpaksaan ini nih yang seru, karena kan dari keterpaksaan langsung keluar nih ide-ide gitu ya. Jadi ceritanya, kan dulu memang bapak saya itu mendirikan Pribia ya, untuk sekedar dalam artian visi beliau ya menafkahi keluarga lah ya, itu yang pertama. Jadi dengan berjalannya ya jalan tidak, jadi Pribia ini pun sempat vakum. Di tahun 1990-an, Pribia ini vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Sampai titik jenuh kali. Nah, mungkin pada saat itu orang tua saya, ya karena zaman dulu mungkin beliau nggak ngerti, nggak belajar. Jadi, oh bukan, ya nanti edit ya. Jadi pada tahun 1990 itu waktu itu mungkin orang tua saya kan dulu menjalankan dia sendiri. Kalau kata orang-orang itu dirjen, direktur ijen. Jadi semua ditangani sendiri nih Mas. Kalau sekarang CEO Mbak. Nah, Sip everything oke. Nah itu, kalau zaman dulu bahasanya dirjen. Jadi sampai pada satu titik akhirnya ya beliau tidak lagi berkecimpung dalam dunia konsultansi konstruksi. Akhirnya beliau mencoba peruntungan lain, waktu itu pekerjaan fisik menjadi sebagai pemborong. Jadi akhirnya konsultannya ditinggal. Jadi orang tua saya di situ. Jadi sejak sampai dengan tahun krisis moneter waktu itu saya baru mulai kuliah di Malang. Nah itu baru bapak saya tuh akhirnya nggak ada pekerjaan sama sekali, kan krisis moneter kan berat nih, ekonomi benar-benar sulit lah. Tahun 98 sampai tahun 2001 itu kan itu berat banget, sama seperti hari ini yang kita rasakan mungkin ya, karena kalau hari ini dampaknya kan dari corona. Kalau hari ini mungkin karena sambil gendong saya. Jadi merasa berat. Yang merasa berat mungkin ada belakangnya gendong saya gitu. Iya. Jadi ceritanya seperti itu sejak tahun 2000 setelah saya lulus kuliah.
Itu saya juga masih belum, tapi memang orang tua sudah mulai kembali lagi ke dunia konsultan. Waktu itu 1 tahun dapat 1 paket untuk hidup selama 1 tahun. Itu kondisi orang tua saya seperti itu. Jadi saya lulus di tahun 2003, lulus kuliah S1. Itu saya juga nggak langsung ke Pribia. Jadi saya bekerja. Nyoba-nyoba dulu ya? Enggak, saya ikut jadi karyawan dulu. Saya jadi karyawan dulu. Saya bergabung pertama di Plantika, PT Plantika. Bosnya itu Pak Sofyan Hussein. Saya belajar banyak dari beliau. Saya terima kasih. Beliau dulu sudah sempat membimbing saya. Setelah itu di tahun 2004 saya pindah lagi. Saya bekerja di Cindelaras. PT Cindelaras konsultan juga. Jadi memang linear dengan pendidikan saya. Saya kan basicnya memang teknik sipil. Oh gitu. Saya teknik sipil dari ITS. Memang menyesuaikan. Nah, iya. Jadi waktu itu saya lanjut, saya di Cindelaras. Itu saya lama dari sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Lumayan ya, 8 tahun. 8 tahun di tempat orang. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran sebenarnya untuk membangun Pribia. Tidak kepikiran karena saya melihat itu kayaknya kok berat kalau kita berbisnis, usaha sendiri tuh kayaknya berat gitu kan. Tapi karena keterpaksaan yang saya ceritakan itu mungkin bahasanya bukan keterpaksaan tapi motivasi yang sangat menguatkan. Nah itu ya. Jadi karena saya punya adik laki-laki yang dia juga jurusannya sama. Dulu saya ini kan cita-citanya hanya ingin jadi ibu rumah tangga ceritanya. Coba ya Allah. Kok jadi sekarang jadi begini juga saya ini udah Allah sebenarnya. Jalannya Allah kita nggak bisa tentang juga kan. Kita cuma bisa bercita-cita. Jadi pada saat itu tahun 2009 adik saya keterima di PNS. Tadinya saya pikir kenapa saya tetap kerja ikut orang karena Pribia dipegang setelah adik saya lulus tuh adik saya yang laki-laki yang megang gitu. Ternyata di 2009 adik saya keterima PNS. Nah jadi saya ini jadinya satu-satunya anak dari orang tua saya yang bukan pegawai negeri sipil. Makanya saya bilang tadi jadinya keterpaksaan. Dititipin peluang. Nah, dititipin peluang, tepat sekali tuh. Jadi akhirnya ya sudah karena terpaksa tadi. Akhirnya kan kalau suami saya yang mengelola, masalahnya nggak enak. Menantu orang tua saya bukan cuma suami saya. Jadi akhirnya saya di sini sebagai pengelola berikutnya. Awalnya begitu, sejak 2012, nah itu baru tuh saya keluar tuh dari Cindelaras. Saya memajukan diri, saya memajukan diri, jadi saya mengundurkan diri dari Cindelaras, jadi mencoba membangun Pribia ini bersama suami saya. Tapi ilmunya kan sudah siap. Iya, jadi implementasinya juga berapa tahun? 12 tahunan berpengalaman. Jadi itu. Ternyata kalau saya diteliti-teliti itu, saya pernah dengar cerita bahwa memang kalau nggak salah saya itu siapa ya yang bilang itu? Jack Ma kalau saya nggak salah ya, memang habiskan masamu sampai dengan umur 35 itu membantu orang untuk menghidupkan perusahaannya. Setelah itu kamu dirikan perusahaanmu sendiri karena kamu akan sudah berpengalaman begitu, katanya seperti itu. Saya pikir-pikir kok kayaknya pas jadinya. Sekarang kalau saya lihat kok pas gitu kan. Jadi saya dulu memang itu mau mencari pengalaman dulu, membantu membesarkan perusahaan orang. Nah ini karena ya tadi semua ini qadarullah lah. Jadi Allah memang yang sudah menggariskan saya harus seperti ini. Langsung dapat partnership juga. Ketika kita kerja sama orang baik, otomatis kan link kita juga bagus. Nah itu, disitulah karena itu tadi link saya pendatang nih di Bengkulu, dapat link jaringan, ya itu tadi karena saya pernah ikut di Pak Hendro nangani pekerjaan ini, dari situlah saya mendapatkan kesempatan untuk berkarya di Provinsi Bengkulu ini. Gitu. Ini ceritanya makin panas nih. Padahal ini belum sampai ke bagaimana Pribia milenial ini bisa tumbuh. Nah, karena sekarang ini kan generasinya generasi Z. Generasinya sudah generasi yang orang sudah mulai mungkin jasa-jasa gitu yang sudah kenapa nggak di aplikasi aja? Nah, pasti kan punya triknya, sedangkan ini terus berkembang.
itu boleh diceritain dikit aja, Mbak. Banyak juga boleh kok ya. Jadi kulitnya kalau dikerok sampai keluar gitu. tulisan sukses gitu. Oh, Masya Allah. Kalau hari ini belum lah kami sukses seperti itu, tapi ya semoga suatu saat. Jadi ceritanya seperti itu sudah akhirnya saya mengelola sendiri Privia. Waktu itu saya bersama suami dengan karyawan baru hanya 3 orang. Jadi 3 orang ini yang bantu, yang satu bantu untuk di administrasi, yang 2 untuk bantu kita untuk drafter, untuk survei, gitu, surveyor gitu. Dalam 1 tahun dulu tuh dari tahun sejak 2012 kami paling 1 tahun itu bisa berkontrak itu cuma sekedar awalnya 300 juta setahun itu cuma 300 juta, 400 juta, 500 juta gitu. Jadi ya udah, tapi kami merasa itu sudah cukup untuk kami, makanya bisa membangun lah gubuk ini gitu. Ini gubuknya gubuk 3 lantai, jadi 1, 2, 3, 4 lantai. Jadi bisa mendirikan di sini. Jadi itu diguyur dulu. Memang bangun rumah ini juga saya mulai itu dari tahun 2011. Memulai 2010 atau 2011 pokoknya itulah ya. Baru membangun ini step-step karena yaitu kita kerja dapat sisa sedikit ditempelin jadi rumah, nanti dari lantai 1 jadi lantai 2 gitu. Kalau kece orang Bengkulu tuh Pak, nampak hasil. Mana sisa kerja naik ke rumah ceritanya begitu. Sampai akhirnya di 2016 tuh Mit, saya kenal sama yang namanya TDA. Wow. Di TDA mau dengerin iya Privia dan TDA. Di sini ini hubungannya di sini, hubungan kemesraannya di sini. Jadi di 2016 awal di bulan Februari, akhirnya saya tuh sebenarnya di waktu awalnya dipaksa sama Mbak Nila yang punya Mabonda waktu itu. Jadi beliau tuh, Dek, kan manggil saya Dek gitu kan, Dek, pokoknya kamu harus ikut. TDA ini bagus, kita tuh harus membesarkan bisnis kita, bla 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 gitu kan. Akhirnya saya bilang, Mbak, awalnya dulu saya sempat menolak. Saya bilang, Mbak, saya gini aja udah cukup, saya bilang gitu. Karena saya merasa ya udah cukup kan, oke. Sudah tuh, pokoknya kamu ikutlah. Akhirnya saya terpaksa ikutlah, Jadi bukan terpaksa sih sebenarnya. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya ikut gitu kan, bergabung. Ada dari Akem waktu itu di tahun 2016 bulan Februari kalau saya nggak salah di batch 2. Nah di situ saya akhirnya berkenalan dengan teman-teman TDA nih yang di Bengkulu, dan pada saat itu saya berkesempatan dapat ini mentoring KMB, kelas mentoring bisnis. Saya tuh dapat KMB 4 waktu itu. Isinya itu ada saya, Umi Yohana, Dr. Sri, terus sudah tuh yang punya klinik Abdi itu, terus sama Elger 5 sama si Bayu. Jadi kami berenam. Mentor kami itu Mas Eko Destri yang memiliki Idea Indonesia, ya kan? Jadi kami dibimbing oleh beliau. Jadi dari ke-6 ini memang yang paling aktif itu saya sama Yohana, mungkin karena kami sama-sama perempuan gitu kan. Kalau yang lain ya mungkin ada kendala-kendala ya. Biasa seperti itu kan. Nah itu kami belajar sama Mas Eko. Akhirnya saya mulai implementasi, waktu itu karena KMB Mas Eko datang nih. Waktu itu belum ada di kantor ini, belum ada. Jadi waktu itu kantor saya masih di bawah, masih di kamar anak saya. Jadi waktu itu Mas Eko mulai dari kamar juga. Iya, dari kamar bukan garasi. Bukan garasi. Kalau yang sekali ini saya dari kamar bukan dari garasi. Karena garasinya full. Jadi mulai dari kamar. Udah naik sedikit. Dulu belum punya garasi masa. Oh gitu. Jadi karena belum punya garasi mulai dari kamar. Jadi mulai dari kamar. Jadi yang ada dulu dari gitu kan. Kalau saya dari ruang tengah. Oh iya. Kalau saya menjadikan dari kamar anak saya itu. Jadi akhirnya Mas Eko bedah bisnis kita, apa yang harus diperbaiki. Di situ saya akhirnya mulai namanya haus untuk belajar. Jadi waktu itu kan karena benar juga nih kata Mas Eko, benar juga. Jadi apa yang beliau sampaikan itu mengena. Dan saya berusaha untuk implementasi satu-satu apa yang beliau sampaikan. Jadi waktu itu, kalau hari ini memang kualifikasi perusahaan kami itu kecil. Jadi kami ini bukan perusahaan UMKM lagi, tapi sudah kalau di konsultan itu kualifikasi perusahaan kecil.
Nah kami kan juga pengen bertumbuh nih. Aku bilang sama Seko, pada saat itu kami tuh sudah malah nolak pekerjaan karena kita belum punya tim gitu kan. Jadi tim sangat terbatas, sedangkan kami maunya jangan sampai nanti yang ngasih kerjaan ini kecewa gitu kan. Akhirnya saya sampaikan sama Seko kalau saya tuh belum nggak ada masalah belum bermasalah di omset pada saat itu ya. Omset kan sudah Dengan omset yang kurang lebih segitu tuh gitu kan. Jadi waktu itu saya merasa udah nggak masalah, tapi kami ini kelimpungan karena nggak ada personil. Nah di situ Mas Eko menyarankan untuk building team. Nih ada kelasnya Pak Teguh gitu kan untuk building team. Saya tuh sampai berangkat tuh dari teman-teman Bengkulu juga ada tuh. Jadi kami bertuju berangkat ke Lampung untuk belajar building team itu tadi. Nah di building team dibedahlah satu-satu. Di situ ditanya sama coach kita kan Pak Teguh itu, kata coach Teguh gini, sudah punya visi misi belum? Jawabannya belum. Misi ada belum? Belum. Budaya perusahaan belum. Belum semua. Struktur organisasi belum. Nah akhirnya dari situ di kelas building team kita dikasih PR nih sama Pak Teguh. Jadi kalau yang ngerjain PR, yang melaksanakan apa yang beliau ajarkan, kan kita skor nih PR-nya. Nanti yang selesai akan beliau kasih ilmu gratis di batch 2. Wah, keren kan itu dan jadi saya ngejar banget. Saya buatlah visi misi, kita yel waktu itu. Jadi visi misi perusahaan saya buat, yel saya buat. Setahu saya waktu itu sudah ada 5 apa 6 ya, saya lupa. Itu 56 itu termasuk saya sama suami. 56 lah. Enggak. Ya Allah. Jadi seperti itu kan. Jadi saya sama suami itu udah termasuk itu. Jadi kami bikin yel. Jadi kayak heboh sendiri gitu di ruangan. Nah inilah ya, akhirnya kami mulai berubah nih. Mulai berubah setelah itu saya belajar lagi di Grounded Business Coaching, di Coach Fahmi, kan saya belajar, saya belajar yang building team itu di bulan September. Di bulan Desember saya ikut GBC, Grounded Business Coaching. Di Desember akhir, ini Desember awal ya, Desember akhir saya nyambung di kelas building team lagi. Waktu itu pokoknya, jadi akhirnya pokoknya semangat banget. Sejak kenal TDA saya jadi merasa harus banyak belajar. Saya menggali potensi diri, terus saya ikut. Sampai saya tuh ikut kelasnya Pak Tung semua ringin juga loh. Jadi pokoknya untuk ngejar-ngejar belajar bagaimana kita bisa lebih baik lah ya, bisa membangun tim ini dengan baik. Jadi di situ saya juga udah akhirnya mulai implementasi ke kantor. Nah akhirnya timbul lagi masalah. Karena semua kita yang menjalani usaha tuh ketika sudah menerima sekian banyak orang, sekian banyak teman-teman yang bisa membantu kita, pasti timbul lagi masalah. Memang building tim itu penting sangat. Apalagi kami di bidang jasa ya. Tips dan triknya apa gitu, Pak? Tips dan trik adalah kalau saat kita mau jadi pebisnis, itu bagi saya, menurut saya pribadi, kalau kita sudah berkecimpung nih kan, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Jadi apapun masalah yang ada di depan kita, itu tinggal bagaimana cara kita merespon masalah itu. Nah, termasuk salah satunya tentang building tadi itu. Kan karyawan akan banyak. Akan dengan adanya saya belajar, saya coba implementasi, otomatis terjadi perubahan dong. Di dalam budaya perusahaan. Yang tadinya saya tuh jam kerja free, saya buat jam kerja, saya mulai bikin seperti itu, benar-benar seperti kantor. Akhirnya karyawan-karyawan yang lama nggak tahan. Karena merasa mungkin udah biasa santai. Karena biasa santai, akhirnya nggak tahan. Akhirnya saya sudah beberapa kali yang namanya ditinggal karyawan secara barengan. Jadi tapi itu tadi kuncinya adalah bagaimana kita sebagai business owner itu menguatkan mental kita. Gitu. Jadi kita harus selesai dulu tuh dengan diri kita sendiri. No baper, nggak ini digituin karyawan. Jangan karyawan keluar semua. Enggak, saya nggak ada seperti itu. Jadi gitu, karena nanti setiap bisnis gitu ya, setiap kita semakin kita berusaha berkembang, ini sudah teratasi, nanti akan muncul masalah baru.
Iya, timbul lagi akan muncul lagi masalah baru, akan muncul lagi Kalau masalah baru. masalah lama di rumah tangga mah nggak ada asing. Itu bagus Jadi kan? pasti, jadi pasti masalah baru-baru. Kalau kata coach suami itu namanya kontraksi. Oh gitu. Berkontraksi, artinya Kita gali-gali lagi. iya. Jadi otot kita tuh berkontraksi. Contoh ya, kita nggak pernah olahraga nih. Iya. Begitu kita olahraga terus pegel-pegel nggak? Sakit semua banget. Nah, itu kan karena kontraksi otot kita Betul. kan tadinya tidak terbiasa. Nah pada saat itu mungkin awal-awal kita kan merasa sakit tuh, Mhm. ya kan? Itu Iya. kontraksi, tapi nggak apa-apa, karena hanya baja yang mampu menempa besi. Betul. Hanya yang kuat yang bisa menguatkan. Wow. Nah kalau kita sebagai bisnis ownernya lembek, lah gimana kita mau menguatkan? Wow. Nah, itu. Sekarang itu gini nih, jadi di kunjungan bisnis kali ini tuh juga jadi PR kita semua nih. Nah ini kan Mbak mengelola satu perusahaan nih gede nih. Saya bilangnya gede ya, walaupun Mbak yang bilang kecil, saya bilangnya gede gitu kan. Karena sekarang itu bagi waktu, Mbak masih keluarga, anak, terus masih sosialita, masih juga masih bisa ke DDA juga, Iya. masih bisa fun sama tim. Nah itu tuh bagi waktu sama protes. Ada nggak Mbak anak? Kalau saya jadi anak Mbak, saya protes. Alhamdulillah anak Kerja saya aja. mungkin karena kan saya masih kecil-kecil ya. Tapi yang nomor satu kan juga udah 10 tahun. Dia juga nggak terlalu protes karena untungnya kan kantor kan di rumah. Jadi ibaratnya kalau saya kerja di kantor kan juga mereka tinggal naik gitu kan, dengan ke atas saya kan juga makan turun ke bawah. Jadi ibaratnya kita curi-curi waktu. Saya juga ada anak yang masih umur 2 tahun juga gitu. Jadi kalau di bawah gitu kan dia udah nge-game kita, ya udah kita main sebentar. Saya sih masih gitu aja. Nanti kita mama boleh kerja nggak? Enggak, dia bilang gitu. Ya udah kita temenin main dulu sebentar lagi gitu kan. Nah setelah itu baru, nah kok dia masih juga belum ini sama mbak ya, nanti mbaknya dipanggil, nanti mbaknya yang jagain. Nanti adik kalau mau main, kalau mau apa-apa mama ada di atas. Tuh, cuma gitu-gitu doang aja sih. Jadi ini paket konflik. Oke, jadi apa namanya? Jadi leader. Oke. Saya sendiri juga membangun ini ya karena tim saya. Karena kalau saya tidak dibantu dengan mereka, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa ikut tetap aktif di TDA, tetap aktif di kegiatan-kegiatan lain itu. Juga kalau tanpa bantuan dari tim saya juga saya bukan siapa-siapa. Ini semua karena mereka yang banyak membantu apa yang di kantor. Jadi banyak yang membantu. Jadi semuanya kalau butuh ini, jadi akhirnya kalau apa kan saya sudah nggak ngerjain lagi nih kerjaan. Jadi tim saya inilah yang banyak membantu. Itu yang saya juga sangat berterima kasih ke mereka. Jadi makanya saya bilang kita harus bertumbuh bersama, bahagia bersama begitu. Saya pikir harus begitu. Bekerja itu harus menyenangkan supaya nggak berat, nggak capek gitu loh. Jadi kalau seandainya orang melihat saya, oh, udah ibu, udah ini, udah itu gitu kan, dipikirnya nanti kerasa kayak capek banget. Jangankan orang lain, suami saya aja ngiranya juga begitu. Kamu nggak capeknya. Cuman ibaratnya karena saya ngelakuin dengan ikhlas, bahagia gitu kan. Jadi enteng aja. Saya bilang ya kalau capek kan berhenti. Pas saya bilang gitu. Kalau capek istirahat, saya berhenti istirahat dulu. Dan itu besok berkegiatan lagi gitu. Wow, ini nih makin keren nih. Kita break sebentar ya. Tetap Siap. di Kunjungan Bisnis bersama Pridia. Mbak, break bentar Mbak. Itu live. Ini tuh. Live? Nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. Oke, balik lagi di Kunjungan Bisnis bersama Pridia. Masih bersama Mbak Dwi di sini. Siap. Jadi tadi itu kita udah cerita banyak banget. Kita cerita mulai dari ini bukan bisnis yang turunan juga ya, tapi ini bisnis yang dibangun kembali, rebuild up bisnis. Dan itu reward. Dan itu lebih sulit karena tantangannya gimana caranya lebih better dari yang sebelumnya. Itu menjadi tantangan. Tadi sudah banyak cerita. Kemudian yang sekarang ini mungkin harapan ke depannya dulu Mbak, harapan tentang Pridianya dulu deh kita. Iya. Saya sih harapan saya ke Pridia itu saya memang pengen membangun bisnis jasa konsultan. Saya pengen naik kelas. Jadi saya tuh nggak mau selalu di kelas kecil, kualifikasi kecil. Saya pengen naik kelas ke menengah, setelah itu menjadi besar. Dan saya juga pengen Pridia ini jadi
seperti Mas Eko ya, mentor saya. Tuh, Mas Eko itu dengan idea Indonesianya sudah bisa go public, sudah TBK, sudah IPO. Saya pengen Pribia akan suatu hari, suatu saat akan seperti itu. Jadi walaupun kita perusahaan konsultan swasta, bisa seperti perusahaan konsultan BUMN yang ada di mana-mana, itu harapan saya. Dan Pribia juga harapan saya memberi manfaat yang seluas-luasnya untuk semua makhluk lah ibaratnya. Semua yang terdampak. Itu soalnya juga sudah kami tetapkan dalam salah satu misi Pribia. Wow. Dan karena Mbak ini sudah sangat banyak belajar. Nah ini sih titipan obrolan teman-teman KDA. Apa tuh? Gimana sih Mbak kalau pas pertama sekali kita memulai, kan Mbak tadi ceritanya enak terus nih, ikut orang berhasil bertahun-tahun, itu juga prestasi loh Mbak, karena banyak orang yang kerja baru 5 bulan berhenti, baru 3 bulan berhenti. Nah, bisa bertahun-tahun seperti itu. Nah, teman-teman yang baru mulai usaha nih, ada tips dan triks ya buat teman-teman yang kadang saya jualan online, baru seminggu posting nggak laku, tutup. Atau yang hari ini baru jualan online dulu, baru bisa masak pisang goreng, langsung bikin pisang hitam, besok harap laku gitu ya. Nah, apa sih dasar-dasarnya gitu, biar bumbu-bumbunya, biar teman-teman yang baru mulai itu bisa semangat buat ngembangin usahanya, karena mereka kan belum tentu punya visi misi, belum sampai buat ya kalau mungkin karyawan mungkin ada 1-2 orang yang mereka sudah rekrut tapi belum tahu cara pengelolaannya. Jadi ya basicnya dulu lah ceritanya. Jadi caranya kalau bagi saya yang pertama itu adalah big way-nya harus dibesarin. Jadi big way-nya itu alasan apa sih yang sangat mendasar. Jadi dengan alasan big way itu kalau kita udah ketemu, itu namanya menyerah, putus asa, hilang sudah. Apa big way-nya gitu? What supposed to do gitu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi nggak big way, bukan itu. Big way itu alasan terkuat. Jadi kenapa kamu mau berbisnis gitu loh? Apa yang mendasari itu? Boleh kasih bocoran nggak kalau saya? Boleh. Pengen tahu nggak sih sebenarnya saya tuh kalau saya big way saya tuh sebenarnya kalau orang dengar mungkin semua orang juga begitu gitu loh. Jadi kalau saya tuh alasan terbesar saya ini ingin masuk surga, selamat dari neraka. Jadi karena saya keinginan terbesar saya tadi itu, jadi caranya bagaimana? Itu yang harus kita bedah lagi, kita turunkan lagi. Caranya gimana? Saya ini terus terang, hafalan Quran sedikit, ibadah saya nggak banyak dalam arti itu, tapi kan saya ketemu tuh di salah satu hadis bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, buat orang lain. Itu yang membuat saya tuh, saya kalau ingat itu lagi saya merinding nih. Jadi itu yang membuat saya nggak putus asa, terus walaupun terus terang kalau di dunia konsultan ini semua laki-laki gitu loh. Kebanyakan laki-laki, perempuannya minim sekali. Tapi saya bisa bertahan di sini tadi karena big way saya tuh yang saya pengen bermanfaat gitu. Saya pengen bermanfaat untuk orang banyak. Hari ini saya membesarkan bisnis itu bukan untuk saya, tapi saya ingin mensejahterakan semua karyawan-karyawan saya. Saya pengen semua yang ada di sekitar kami ini ikut bahagia dengan adanya keberadaan kami. Gitu. Bisa membuka lowongan pekerjaan lebih banyak. Bisa membuka lowongan pekerjaan lebih banyak. Contoh kecil aja, kenapa kami Pribia? Mungkin kalau hari ini, saat ini di Bengkulu yang punya channel YouTube untuk perusahaan jasa konsultan baru kami di Pribia. Kenapa seperti itu? Kenapa kami punya channel YouTube, Mbak? Sudah dimonetasi belum? Maksudnya gini, kenapa kemarin saya memutuskan anak-anak saya membuat pengen nih punya ini itu bagi saya bilang tujuan saya bukan orang kan bilang nih enak kalau jadi YouTuber nanti kalau banyak yang ini banyak duitnya gitu. Saya bukan itu yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah saya pengen membuka channelnya Pribia ini adalah untuk membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kan masyarakat tuh banyak yang nggak tahu apa sih konsultan itu, apa sih gitu kan? Gunanya tuh apa gitu kan begitu tuh. Nah saya pengennya
orang masyarakat umum nanti jadi lebih tahu, terus juga saya pengen bisa membantu untuk para adik-adik pelajar atau mahasiswa buat magang gitu. buat magang itu salah satunya. Maksudnya jadi mereka terbuka, oh setelah saya pendidikan di jurusan sipil, jurusan arsitek, jurusan planologi, jurusan apa, saya mau kemana, itu mereka ada gambaran, oh ternyata kerja di konsultan tuh begini nih. Nah itu kebayang lapangan pekerjaannya. kebayang apa yang nanti akan saya lakukan nih kalau saya lulus. Nah itu bisa sudah kebayang. Jadi harapan saya dengan adanya channel YouTube itu nanti, channel YouTube Ridya memang masih baru banget gitu. Kita juga Jadi saya berharap itu nanti jadi bermanfaat, karena kan kita kalau dunia maya ini unlimited nih, tanpa batas. Bener kan? Jadi harapan saya nanti ini bisa diakses oleh kalau bisa syukur-syukur bisa dilihat oleh seluruh pelajar, seluruh mahasiswa. Jadi mereka tergambar, oh ini untuk konsultan. Adapun misal mereka ingin bekerja di konsultan, jadi sudah tahu gambarannya, ataupun mungkin mereka mencoba untuk membangun bisnis di dunia konsultan juga akhirnya ada gambarannya, oh begini begitu. Gitu, jadi itu salah satu, jadi big way-nya itu kan salah satu. Jadi kan setelah kita punya big way, turunin lagi bagaimana caranya nah di breakdown lagi itu. Kalau kita sudah nemu big way, insya Allah jadi semangat. Jadi yang tadinya misal kita baru jualan, pertama laku, terus besoknya udah mulai surut, akhirnya jadi putus asa, itu jadinya udah hilang gitu. Jadi big way-nya dulu, karena kalau saya tadi itu tadi. Nah, karena niat saya adalah saya pengen masuk surga, selamat dari neraka, yaitu tadi. Kalau bisa kan bermanfaat untuk orang banyak. Itulah dan itu salah satu juga guru saya kalau selalu bilang kan, uang dan kekuasaan harus jatuh di tangan orang-orang baik. Yang tidak disalahgunakan. Biar tidak salah gunakan. Jadi pastikan juga diri kita selalu baik. Ya, biar jatuh ke kita. Spiritual belt-nya tuh dikuatin gitu. Intinya seperti itu. Saya mau curi satu pertanyaan. Boleh. Saya curi satu pertanyaan. Tadi ini sudah 2 kali berulang diceritakan tadi ditinggalin karyawan atau dikhianatin karyawan. Nah, apa yang bikin kalau kita sedang dikhianatin karyawan, atau misalnya karyawan tahu-tahu dia juga buka usaha yang sama-sama kita nih, jadi saingannya kita, bersaing kita. Nah, gimana sih saran ngilangin lo sisa mantan nih? Gua nggak perlu pikir-pikir banget gitu. Bikin perasaan itu tuh gimana Pak? Karena biasanya kan ada teman-teman yang dia udah lama ikut kita, tahu-tahu dia ilmunya sudah diserap semua, kita udah apa keluarga, tahu-tahu dia coret diri dari kartu keluarga dan buka usaha sendiri, malah jelek-jelekin kita. Nah yang itu tuh gimana Pak? Kalau saya sih lebih gini ya, saya tuh udah no baper, kayaknya saya udah dicuci banget otak saya tuh sama waktu saya ikut pelatihan di Patung, di Life Revolution. Jadi saya tuh yang rasa minder, tidak percaya diri, yang begitu-gitu sudah gone entah kemana. Jadi berarti memang akhirnya udah terserah lu. Iya, jadi saya tuh lebih gini menghadapi karyawan yang gitu. Saya tuh selalu dari dulu punya prinsip. Saya tuh tidak mau menggantungkan apapun dalam hidup saya kepada orang. Saya bergantungnya cuma sama Allah. Punya yang maha kaya sih. Nah, ngapain kita kalau kita mengharapkan dari orang, jatuhnya kecewa. Betul. Tapi kalau sama Allah kita nggak pernah kecewa. Nah, jadi saya lebih seperti itu. Makanya saya tuh biasa aja, santai aja. Mau ditinggal karyawan, dikhianati teman bisnis, biasa aja gitu. Jadinya santai. Makanya saya bilang tadi, kita harus selesai dulu dengan diri kita. Kalau kita udah selesai dengan diri kita, itu saya ngerasa saya bisa seperti ini, itu udah bagi saya pribadi, bagi saya ini ya, itu rezeki gitu. Nah, mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan feel yang seperti saya rasakan. Jadi, pertama kali saya bangun, semua karyawan itu udah kita ajarin gitu kan, mereka keluar bersamaan. Selesai, oke, nggak apa-apa. Terus saya bilang nggak masalah gitu kan. Saya rekrutmen lagi. Setelah rekrutmen lagi, ya kan, saya pilih nih yang bagus-bagus, yang baik-baik, ya kan. Terus kena PNS nih, Min. Ada lowongan PNS.
Waktu itu saya baru building tim, waktu tim saya udah 14 orang dan 5 keluar karena keterima PNS. Masya Allah, amin, alhamdulillah. Saya berbahagia untuk mereka. Saya sangat berbahagia untuk mereka selama mereka sudah bisa keterima PNS. Itu sampai ada teman-teman saya sama konsultan saya bilang gini, makanya Mbak kalau cari karyawan jangan yang pinter. Nanti kalau ada lowongan PNS, Mbak nanti ditinggal lagi, katanya gitu. Oh, saya jawab gini, saya bilang oh enggak, justru memang harus orang-orang terbaik yang ada di Pribia. Nah, ini adalah PR saya, bagaimana membuat Pribia lebih seksi daripada jadi PNS. Iya. Jadi supaya nggak ninggalin lagi gitu. Ini tugas besar saya ini artinya. Bagaimana membuat orang lebih memilih bertahan di Pribia daripada menjadi PNS gitu. Itu mimpi salah satu cita-cita saya juga. Pemikiran leadernya udah jauh sekali. Dia berpikirnya tuh leader, tapi jadi karyawannya Allah itu tuh satu sinergi yang hari ini tuh rempong gitu. Karena masih banyak yang belum selesai sama dunia. Kalau saya tuh kalau saya merasa sebenarnya, kalau saya egois gitu kan, saya ngerasa saya nggak perlu bangun bisnis. Cukup suami saya aja kerja ala kadarnya, kami sekeluarga insya Allah masih bisa makan, ya kan? Tapi kan bukan itu. Bagaimana nilai kebermanfaatan kita untuk umat gitu. Jadi ibaratnya, makanya saya tanamkan juga ke tim, ke teman-teman. Nggak usah takut ya namanya begitu. Mau kita dicurangi sama kompetitor kita pun, yang tadinya kita ini mau kerjasama nih, ternyata dikhianatin. Ya udah, belum rezeki kita. Saya tuh gitu aja. Kan kembalikan ke Allah. Masalah rezeki kan Allah yang ngatur. Itu kan cuma masalah dunia. Kalau hanya masalah nilai nominal kontrak saja, gitu. Masya Allah. Jadi intinya begitu tuh. Jadi santai. Kalau selama kita yakin beriman, mengimani Allah, insya Allah nggak ada namanya galau. Aduh, ini kayaknya saya nggak mau mengakhiri cerita ini. Ini ceritanya makin lama makin seru, tapi kita dibatasin waktu, Pak. Kayaknya harus bikin part 2, part 3, part 4 sama part 5. Kayaknya kita mesti ngobrolin bukan lagi 15 menit, 20 menit. Gitu, kita mesti ngobrolin itu kalau udah 5 jam, 10 jam, 3 hari gitu. Siap lah pokoknya. Kalau untuk TDA mas, saya merasa saya bisa berkembang itu karena TDA awalnya kan. Jadi ya nggak ada kata tidak untuk TDA. Oke deh, jadi kita ngobrol-ngobrol hari ininya diselesaikan dulu sekarang. Iya siap. Karena waktunya, ini waktu jualan yang memisahkan kita. Tapi memang dari hari ini sih saya ngambil beberapa kesimpulan. Jadi memang untuk jadi seorang leader yang baik, kita mesti selesai dulu sama diri kita sendiri. Untuk bangun bisnis yang baik, kita mesti rayu Allah supaya merestui kita. Caranya gimana? Ya kita yang pikirin. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Semua. Dan di dalam komunitas yang baik mungkin akan menimbulkan vibrasi-vibrasi positif yang akan membawa kita menjadi lebih baik lagi. Salah satunya di komunitas tangan di atas. Saya Bunda Mamoto. Kita kembali ke kunjungan bisnis lainnya di PDA Bengkulu. Terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.